Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngulik Sejarah, kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Rumah Kosong Berpenghuni. Cerita yang ditulis oleh @UKM Pengamatan. Iya, kalian juga dapat mengunjungi Twitter beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Rumah ini sudah ditinggalkan lebih dari 20 tahun. Karena saking lamanya rumah ini benar-benar tidak terurus. Dari banyaknya genteng yang sudah lepas, tembok yang sudah mulai berlumut, banyaknya tumbuhan menjalar yang menyelimuti rumah, dan juga pohon besar yang menutupi bangunan dari kejauhan. Rumah ini ada di daerah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya ada di daerah Condong Catur bagian utara. Apabila dilihat dari kejauhan, kita tidak bisa melihat secara jelas rumah ini karena tertutup oleh tumbuhan di sekitarnya. Jika kalian melewati daerah ini, mungkin kalian tidak sadar di tempat itu terdapat rumah yang cukup megah. Mimin sempat mencoba untuk masuk ke rumah itu, namun dilarang oleh para warga. Bukan karena makhluk gaib atau barang berharga yang ada di dalamnya, tapi menurut cerita warga ada beberapa ekor ular kobra yang hidup di sekitar rumah tersebut. Untuk energi dari rumah ini sangat besar yang membuat rumah ini mempunyai daya tarik tersendiri dari sisi gaib. Apabila dilihat, rumah ini punya sesuatu sejarah kelam dan ada tarikan energi yang sangat kuat. Menurut penuturan warga, rumah ini tak berpenghuni hampir selama 20 tahun. Konon pemilik rumah sudah meninggal dan saudara dari si pemilik rumah tidak mau untuk mengurus rumah itu kembali. Itulah yang menjadikan rumah ini tidak dihuni manusia, namun dihuni oleh beberapa makhluk tak kasat mata. Di masa lalunya pemilik rumah adalah seorang pengusaha. Semua bidang ia geluti, dari mebel, makanan, minuman, hingga pakaian. Bisa dikatakan pemilik rumah adalah pengusaha sukses dan dipandang warga sebagai orang yang ramah dan suka berbagi. Sang pemilik rumah dikaruniai 2 orang anak dan 1 anak angkat. Keluarga sangat dipandang sebagai keluarga yang bahagia dan tidak pernah melakukan kegiatan yang aneh. Namun di balik semua itu, warga menuturkan bahwa di malam tertentu sang pemilik rumah sering kepergok menaburkan sesuatu di sekitar rumah, bahkan seperti melakukan ritual tertentu. Dari situ mulai muncul asumsi bahwa sang pemilik melakukan pesugihan. Desas-desus ini sangat cepat tersebar ke masyarakat sekitar. Terbukti kekuatan mulut tetangga melebihi apapun. Tidak semua warga percaya dengan hal itu. Namun desas-desus yang ada diperkuat dengan adanya berita meninggalnya salah seorang anak perempuannya. Anak perempuannya meninggal dengan tidak wajar, karena di malam sebelumnya warga masih melihat sang anak masih bermain di masjid dengan anak-anak lain. Dari situlah warga semakin yakin bahwa sang pemilik rumah melakukan pesugihan. Diperkuat lagi setelah beberapa bulan berselang, di suatu pagi sang anak kandung nomor 2 juga diberitakan meninggal. Salah seorang warga yang menjadi saksi meninggalnya sang anak menceritakan bahwa di pagi hari sekitar jam 4 subuh, sang ibu sempat meminta pertolongan warga karena anaknya mengalami kejang-kejang. Anehnya sang ayah bertepatan tidak di rumah pada saat itu. Warga yang menjadi saksi meninggalnya sang anak menceritakan, sang anak seperti ketakutan, seperti menolak sesuatu yang akan datang. Dia menunjuk sesuatu dan selalu berbicara, "Jangan kesini, jangan, aku gak mau."
itulah perkataan yang selalu terucap dari bibir sang anak. Sempat ingin dibawa ke rumah sakit, namun sang anak memberontak, kejang-kejang, dan hingga akhirnya nyawa sang anak tak tertolong. Warga yang menjadi saksi meninggalnya sang anak sempat heran dengan apa yang ia lihat. Apakah sang anak korban dari pesugihan atau memang sebuah kebetulan semata? Kejadian dan pertanyaan itu selalu menjadi buah bibir masyarakat selama berbulan-bulan, dan beriringan dengan warga yang mulai mengucilkan sang pemilik rumah dan keluarganya. Singkat cerita, sang pemilik rumah dan istrinya melaksanakan ibadah umroh, bahkan mengajak beberapa saudaranya untuk beribadah umroh. Sepulang dari ibadah umroh menjadi titik balik sang pemilik rumah. Usaha yang ia geluti satu persatu bangkrut dan ekonominya semakin memburuk. Tak hanya di situ, sang pemilik rumah mulai sakit-sakitan, diperparah dengan sang istri yang meninggal dan hanya diurus oleh sang anak angkat. Rumah yang dulunya megah lama-kelamaan tak terurus. Warga juga ikut membantu hanya untuk sekedar makan sehari-hari, karena saudaranya tidak pernah membantu untuk menjenguk pun tidak pernah sama sekali. Disinilah mulai ada kejanggalan lain. Sang anak angkat sering melihat cahaya merah yang datang dari luar dan juga suara ledakan besar dari atap rumah. Bahkan dia sempat meminta pertolongan warga. Namun warga yang mengecek sekeliling rumah tidak menemukan sumber dari cahaya dan ledakan yang dimaksud. Kejadian itu selalu berulang. Selain cahaya dan ledakan, sang anak sering mendengar suara lengkingan wanita tertawa. Suara itu selalu terdengar setiap surup tiba. Suara itu selalu berbarengan dengan sang pemilik rumah yang mulai ketakutan ketika surup tiba. Bisa dikatakan apa yang dialami adalah sebuah teror. Warga yang mulai jengah selalu mendengar suara minta tolong sang anak setiap malam mulai memikirkan cara untuk membantu. Akhirnya didatangkanlah ahli spiritual. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah dengan sang ahli spiritual. Sempat ada perdebatan dengan sang anak karena tidak diperbolehkan. Namun karena warga yang cukup banyak, sang anak hanya bisa pasrah. Setelah dilakukan beberapa ritual, disimpulkan bahwa memang sang pemilik rumah memang memakai pesugihan dengan cara mengorbankan anak yang sedarah. Dan ibadah umroh membuat pesugihan itu luntur seketika, karena makhluk gaib yang bersekutu tidak senang dengan ibadah yang dilakukannya. Makanya terjadi hal-hal janggal yang selama ini dialami, seperti mengutuk apa yang ia perbuat. Sang ahli spiritual kemudian mengatakan ada sebuah bungkusan benda yang ditanam di sekitar rumah. Dan ketika bungkusan itu diambil dan dimusnahkan, maka konsekuensinya adalah nyawa sang pemilik rumah. Anak angkat yang syok dengan perkataan itu sempat tidak percaya. Namun setelah beberapa pembuktian yang dilakukan, akhirnya sang anak percaya dan mengikhlaskan apabila memang itu jalan satu-satunya. Dia juga merasa kasihan dengan sang ayah karena kondisinya semakin parah. Apalagi kondisinya yang kurus kering hanya tinggal tulang. Singkatnya, setelah bungkusan itu diambil dan dimusnahkan, beberapa hari berselang sang pemilik rumah meninggal dunia. Sang anak pun ikhlas atas kepergian yang diiringi dengan cap pesugihan. Beberapa bulan berjalan, rumah yang megah mulai usang dan tidak terurus sama sekali. Sang anak yang hanya bekerja serabutan membuat kondisi semakin memprihatinkan. Ditambah lagi warga semakin mengucilkan sang anak dan tidak peduli dengan keadaannya. Suatu hari tetangga rumah curiga karena beberapa minggu tidak melihat sang anak keluar masuk rumah. Sempat mengecek dari luar dan memanggil tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Akhirnya memanggil beberapa warga.
Ternyata tercium bau tidak sedap ketika memasuki teras rumah. Warga kemudian mendobrak rumah dan ternyata sang anak ditemukan gantung diri di ruang tamu. Warga menduga sang anak depresi sehingga melakukan gantung diri. Dari sinilah rumah itu mulai kosong tak berpenghuni. Memang rumah ini tak berpenghuni oleh manusia, namun dihuni oleh para makhluk tak kasat mata. Karena di beberapa bulan setelahnya warga sering mendengar suara aneh dan kejanggalan dari arah rumah. Sering terdengar suara jeritan diiringi dengan tangisan. Suara ini cukup lantang terdengar. Bahkan beberapa warga ataupun orang luar yang melewati rumah itu ketika surup sering mendengarnya. Sering juga terdengar suara gemblodak dan keramaian dari dalam rumah. Namun ketika berniat atau ingin mendatangi suara itu tidak terdengar lagi. Selain suara, sering terlihat cahaya yang berkedip di salah satu lantai. Cahaya itu warnanya merah seperti api yang membara. Gangguan-gangguan yang ada mulai membuat warga ketakutan. Jarang ada warga yang mulai berani untuk melewati rumah itu. Bahkan tetangga rumah yang berdekatan sampai ingin berpindah rumah karena seringnya frekuensi gangguan yang dialaminya. Saudara sang pemilik rumah yang mendengar berita ini berniat untuk menyelesaikan gangguan yang ada. Dan akhirnya didatangkanlah ahli spiritual, namun tidak ada hasil yang signifikan. Warga juga sempat memanggil ahli spiritual yang menangani sang pemilik rumah saat itu. Namun hanya bisa meredam beberapa minggu saja dan tidak benar-benar hilang. Saudara sang pemilik sempat ingin menjual rumah itu, namun selalu gagal ketika calon pembeli mendengar cerita dari warga tentang gangguan-gangguan yang ada. Beberapa tahun berselang, seiring gangguan yang masih terjadi, seorang yang berasal dari luar Jawa menyewa rumah itu beberapa tahun untuk keperluan usaha. Namun tidak genap 1 tahun, sang penyewa rumah tidak tahan karena sering diganggu dan diperlihatkan makhluk tak kasat mata. Penyewa rumah bercerita kepada warga bahwa sering diperlihatkan sosok wanita berbadan ular. Bahkan pekerja yang sering menginap pernah bermimpi yang di dalam mimpi itu intinya meminta tumbal manusia. Dan begitu seterusnya. Sudah 3 orang yang mencoba menempati rumah itu, namun lagi-lagi tidak tahan dengan gangguan yang ada. Hingga akhirnya saudara sang pemilik rumah menyerah karena sudah muak dengan kenyataan yang ada. Gangguan masih sering terjadi dan warga mungkin sudah terbiasa dengan gangguan yang ada. Akan tetapi masih ada rasa ketakutan ketika melewati rumah itu. Di suatu malam, seperti di cerita film Suzana dan film horor zaman dahulu, beberapa pedagang makanan keliling yang belum tahu menahu soal sejarah dan kejadian di rumah itu sering menjadi korban kejahilan makhluk yang ada di sana. Para pedagang mengaku sering mendengar suara wanita memanggil, "Mas," dari arah rumah. Puncaknya saat penjual nasi goreng membuat pesanan setelah mendengar seorang wanita dari arah rumah memesan nasi goreng. Sekelompok warga yang sedang ronda melihat si penjual keluar dari gerbang rumah. Bertanyalah seorang warga, "Dari mana mas? Kok masuk ke rumah itu?" "Membuatkan nasi goreng buat ibu itu pak." "Loh, ini rumah sudah kosong sejak lama mas. Ngawur kamu." "Kosong gimana pak? Ibunya ada di dalam kok." Dikasih tahu malah ngeyel. "Udah kosong 2 tahun rumah ini mas." Kala itu si penjual nasi goreng benar-benar mendengar suara itu dengan jelas. Bahkan dia juga melihat sosok ibu itu menerima pesanan dan memberinya uang.
Walaupun di saat itu si penjual sempat terbersit pikiran, siapa yang mau tinggal di rumah seperti ini ya? Dijelaskanlah oleh warga, karena warga curiga si penjual terkena sirep. Setelah penjelasan dan perdebatan cukup panjang, salah seorang warga menyarankan sang penjual agar mengecek uang yang tadi ia terima dari sosok berperawakan ibu-ibu tadi. Dicarilah uang itu di saku celananya dan ternyata uang yang tadi ia terima tidak menjadi daun, tetapi benar-benar uang selembar 10.000. Akan tetapi di dalam uang itu ada beberapa bercak darah di sekitarnya. Karena syok dan cukup terkejut dengan bercak darah tersebut, beberapa warga mencoba menenangkan si penjual dan beberapa lagi memberanikan diri masuk dalam area rumah itu, mencoba mengecek apakah ada manusia di dalam rumah, karena yang dia terima adalah uang asli. Setelah berkeliling dan mencoba memaksa masuk rumah, ditemukanlah bungkusan nasi goreng itu masih terbungkus rapi, tepat di sebuah meja yang sudah tak terawat. Warga yang ingin mengambil bungkusan itu mencium bau anyir yang menyengat dan kemudian terdengar suara geraman dari lantai 2. Warga yang mendengar seketika berlari dan mencoba keluar dari rumah itu. Sekelompok warga lain yang berada di luar bersama si penjual nasi goreng terheran-heran melihat mereka lari terbirit-birit dari arah rumah. "Jancuk, sudah nggak bener ini. Ayo kita pulang." "Sudah mas, kamu pulang aja. Uangnya kamu bakar aja ya. Itu uang setan mas." "Iya mas, sudah saya buang kok uangnya." Dari kejadian malam itu si penjual nasi goreng tidak pernah terlihat lagi, karena mungkin takut akan terjadi hal yang sama lagi. Cerita ini pun cepat tersebar ke seantero warga. Ketakutan kembali menghinggap warga sekitar. Zaman dulu mau lihat saja takut mas, apalagi mau lewat. Begitulah kalimat yang terucap ketika Mimin mengulik rumah itu dengan salah satu warga. Gangguan mulai hilang ketika salah seorang warga mendatangkan ahli spiritual dari daerah Wonosari. Rumah ini dinetralisir dan juga diberi penangkal agar tidak mengganggu warga sekitar. Tidak main-main, penetralisiran tidak dilakukan seorang, namun dilakukan oleh 20 orang. Hasilnya sangat terasa. Hingga saat ini gangguan sangat berkurang. Walaupun tidak sepenuhnya hilang, namun warga sangat terbantu dengan penetralisiran yang dilakukan. Warga menuturkan yang dirasakan sekarang hanya bau-bau anyir dan wangi yang terkadang memang muncul. Namun warga sudah mulai terbiasa, karena sekarang kebanyakan hanya warga baru atau pendatang baru yang mencium bau itu ketika melewati rumah. Warga pun menyiasati agar mengurangi kegiatan di sekitar rumah itu dengan menutupnya dengan seng dan kayu-kayu besar, karena khawatir digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang rumah ini sekarang bisa dikatakan tidak berbentuk seperti rumah. Bahkan apabila orang awam tidak menyangka bahwa ada rumah di daerah itu. Apabila dilihat dari sudut pandang gaib, banyak sosok yang menghuni rumah itu. Sosok besar yang cukup mencengangkan adalah sosok wanita berbadan ular. Apalagi energi masa lalu yang masih terasa hingga sekarang, seperti masih tersimpan dan bisa saja muncul atau terbuka sewaktu-waktu. Ketika Mimin bertanya bagaimana masa depan rumah ini, penuturan warga sendiri beberapa bulan sebelum pandemi, sempat ada beberapa orang yang mengecek rumah itu dan sepertinya ingin dibangun sesuatu. Tetapi sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan. Aku juga kadang lupa kalau di sana ada rumah mas, dan rumah itu mau dijual. Begitulah respon ketika Mimin bertanya tentang masa depan rumah ini kepada warga. Dan selesai.
Itulah sedikit cerita tentang rumah kosong berpenghuni, rumah yang ditinggal meninggal oleh keluarga para pelaku pesugihan. Semoga dalam cerita ini kita dapat mengambil pelajaran positif dan buang jauh-jauh sisi negatif dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ngulik sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.